Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu kenyataan hidup yang sering baru disadari banyak orang ketika usia sudah semakin senja. Tidak semua penderitaan di hari tua datang secara tiba-tiba. Dalam banyak kasus, penderitaan itu sebenarnya terbentuk perlahan-lahan dari keputusan dan kebiasaan hidup yang kita jalani selama bertahun-tahun. Banyak orang menjalani masa mudanya dengan penuh kesibukan. Kita bekerja keras, membangun keluarga, mengejar berbagai kebutuhan hidup, dan menghadapi berbagai tantangan yang datang silih berganti. Dalam kesibukan itu, seringkali kita tidak terlalu memikirkan bagaimana kehidupan kita kelak ketika usia sudah tidak lagi muda. Namun ketika waktu berjalan dan usia mulai bertambah, banyak orang mulai melihat kehidupan dengan sudut pandang yang berbeda. Hal-hal yang dulu dianggap kecil ternyata memiliki dampak yang sangat besar terhadap ketenangan hidup di masa tua. Bapak dan Ibu yang menyimak dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau dari daerah lain bahkan dari luar negeri, silakan tuliskan di kolom komentar dari mana Anda menyimak hari ini. Karena dari manapun kita berasal, perjalanan hidup sering mengajarkan satu pelajaran yang sama. Hidup yang tenang di hari tua tidak terjadi secara kebetulan. Secara psikologis, kehidupan di masa tua sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hidup yang kita pegang sepanjang perjalanan hidup. Prinsip hidup ibarat kompas yang membantu kita menentukan arah dalam berbagai keputusan yang kita ambil. Jika seseorang menjalani hidup tanpa prinsip yang kuat, ia bisa mudah terseret oleh keadaan, oleh emosi sesaat, atau oleh pengaruh lingkungan. Akibatnya, banyak keputusan yang diambil tanpa pertimbangan yang bijaksana. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, seiring berjalannya waktu, keputusan-keputusan kecil yang kita buat dalam hidup akan membentuk keadaan kita di masa depan. Apa yang kita lakukan hari ini seringkali menjadi dasar dari kehidupan yang akan kita jalani nanti. Dalam pembahasan ini, kita akan melihat 5 prinsip hidup yang sangat penting untuk dijaga jika seseorang tidak ingin menderita di hari tua. Prinsip-prinsip ini terlihat sederhana, tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap ketenangan hidup seseorang. Mari kita renungkan bersama dengan hati yang terbuka. Karena seringkali penderitaan di hari tua bukan hanya soal keadaan, tetapi juga tentang prinsip hidup apa yang kita pegang sepanjang perjalanan hidup kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, prinsip hidup pertama yang tidak boleh dilepaskan jika seseorang tidak ingin menderita di hari tua adalah menjaga kemandirian dalam menjalani kehidupan. Kemandirian bukan hanya soal mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga tentang memiliki sikap hidup yang tidak sepenuhnya bergantung kepada orang lain. Dalam kehidupan keluarga, banyak orang tua berharap bahwa anak-anak mereka kelak akan selalu ada untuk membantu dan merawat mereka. Harapan ini sangat manusiawi karena keluarga memang seharusnya saling mendukung dan menjaga satu sama lain. Namun kenyataannya, kehidupan setiap orang berjalan dengan tanggung jawabnya masing-masing. Anak-anak akan memiliki pekerjaan, keluarga, dan berbagai kewajiban yang juga menuntut perhatian mereka. Jika seseorang menggantungkan seluruh kehidupannya kepada orang lain, kekecewaan bisa muncul ketika harapan itu tidak selalu terpenuhi. Secara psikologis, orang yang memiliki kemandirian biasanya lebih kuat menghadapi perubahan hidup. Ia tidak mudah merasa putus asa ketika keadaan berubah, karena ia masih memiliki kemampuan untuk mengatur hidupnya sendiri dalam berbagai situasi. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kemandirian di usia tua bukan berarti menolak bantuan dari keluarga. Justru sebaliknya, bantuan dari keluarga adalah sesuatu yang sangat berharga. Namun kemandirian adalah sikap untuk tetap berusaha melakukan apa yang masih bisa kita lakukan dengan kemampuan yang kita miliki. Seringkali orang yang tetap berusaha mandiri justru lebih dihargai oleh keluarganya. Anak-anak merasa bangga melihat orang tuanya masih memiliki semangat hidup, masih memiliki kekuatan untuk menjalani hari-harinya dengan penuh keteguhan. Sebaliknya, jika seseorang terlalu cepat menyerahkan semua hal kepada orang lain, tanpa berusaha melakukan apa yang masih mampu dilakukan, hubungan dalam keluarga bisa terasa lebih berat. Bapak dan Ibu, kemandirian bukan hanya menjaga kemampuan fisik, tetapi juga menjaga harga diri dan kekuatan batin seseorang. Karena pada akhirnya, salah satu sumber ketenangan terbesar di hari tua adalah mengetahui bahwa kita masih memiliki kemampuan untuk menjalani hidup dengan kekuatan diri sendiri. Di segmen berikutnya, kita akan melihat prinsip hidup kedua yang juga sangat penting dijaga jika seseorang tidak ingin menderita di hari tua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, prinsip hidup kedua yang tidak boleh dilepaskan jika seseorang tidak ingin menderita di hari tua adalah menjaga hubungan baik dengan orang lain, terutama dengan keluarga.
Dalam perjalanan hidup yang panjang, hubungan manusia sering menjadi sumber kebahagiaan sekaligus sumber kesedihan. Banyak orang terlalu fokus pada pekerjaan, kesibukan, dan berbagai urusan dunia, sehingga tanpa sadar hubungan dengan orang-orang terdekat menjadi kurang terjaga. Waktu yang seharusnya digunakan untuk membangun kedekatan sering terlewat begitu saja karena kesibukan hidup. Namun ketika usia semakin bertambah, seseorang mulai menyadari bahwa hubungan dengan keluarga memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada banyak hal lainnya. Kehangatan keluarga sering menjadi sumber kekuatan batin yang sangat penting di masa tua. Secara psikologis, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan yang penuh kepercayaan dan kasih sayang. Orang yang memiliki hubungan keluarga yang hangat biasanya lebih mampu menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih tenang. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, menjaga hubungan baik bukan berarti tidak pernah terjadi perbedaan pendapat. Dalam keluarga, perbedaan pandangan adalah sesuatu yang sangat wajar. Setiap orang memiliki cara berpikir dan pengalaman hidup yang berbeda. Namun hubungan yang baik lahir dari kemampuan untuk saling memahami, saling memaafkan, dan tidak membiarkan konflik kecil berkembang menjadi jarak yang besar. Sikap seperti ini membutuhkan kebijaksanaan dan kesabaran yang tidak selalu mudah dilakukan. Ada orang yang di masa tuanya merasa sangat kesepian bukan karena tidak memiliki keluarga, tetapi karena hubungan yang pernah rusak tidak pernah diperbaiki. Kata-kata yang pernah menyakiti tidak pernah diselesaikan, sehingga jarak emosional perlahan semakin melebar. Bapak dan Ibu, menjaga hubungan baik dengan keluarga adalah salah satu investasi kehidupan yang sangat berharga. Hubungan yang hangat tidak hanya memberikan dukungan secara lahir, tetapi juga memberi ketenangan bagi hati. Karena pada akhirnya ketika seseorang memasuki usia senja, hal yang paling sering dirindukan bukanlah kekayaan atau kedudukan, tetapi kehangatan hubungan dengan orang-orang yang kita cintai. Di segmen berikutnya kita akan melihat prinsip hidup ketiga yang juga sangat penting dijaga jika seseorang tidak ingin menderita di hari tua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, prinsip hidup ketiga yang tidak boleh dilepaskan jika seseorang tidak ingin menderita di hari tua adalah menjaga kesehatan tubuh dan kebiasaan hidup yang baik sejak dini. Banyak orang baru benar-benar memikirkan kesehatan ketika tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan atau penyakit. Di masa muda, tubuh sering terasa kuat dan mampu melakukan banyak hal tanpa kesulitan. Kita bekerja keras, kurang tidur, makan tidak teratur, dan kadang tidak terlalu memperhatikan kondisi tubuh. Karena tubuh masih terasa kuat, banyak orang mengira bahwa kebiasaan seperti ini tidak akan menimbulkan masalah. Namun seiring berjalannya waktu, tubuh manusia menyimpan semua kebiasaan yang pernah kita jalani. Apa yang kita lakukan selama puluhan tahun perlahan-lahan membentuk kondisi kesehatan kita di masa tua. Secara psikologis maupun fisik, kesehatan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas hidup seseorang. Orang yang memiliki tubuh yang relatif sehat biasanya lebih mudah menjalani hari-harinya dengan perasaan tenang dan penuh semangat. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, menjaga kesehatan bukan berarti kita harus hidup dengan cara yang sempurna. Tidak ada manusia yang selalu mampu menjalani pola hidup yang ideal setiap saat. Namun kesadaran untuk merawat tubuh adalah bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kebiasaan sederhana seperti menjaga pola makan, beristirahat dengan cukup, bergerak secara teratur, dan menjaga pikiran tetap tenang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan di masa tua. Ada orang yang di usia senjanya masih mampu menikmati kehidupan dengan penuh semangat karena selama hidupnya ia menjaga keseimbangan dalam merawat tubuhnya. Sebaliknya, ada juga orang yang harus menghadapi banyak kesulitan karena kesehatan yang sudah lama diabaikan. Bapak dan Ibu, kesehatan bukan hanya soal tubuh yang kuat. Kesehatan juga berkaitan dengan ketenangan pikiran dan keseimbangan emosi. Pikiran yang penuh tekanan dan kekhawatiran juga dapat memengaruhi kondisi tubuh secara perlahan. Karena pada akhirnya, salah satu kunci terbesar untuk menikmati hari tua adalah memiliki tubuh yang cukup sehat untuk menjalani kehidupan dengan tenang. Dan seringkali, kesehatan di usia tua bukanlah hasil dari usaha yang tiba-tiba, melainkan hasil dari kebiasaan hidup yang dijaga dengan penuh kesadaran selama perjalanan hidup. Di segmen berikutnya, kita akan melihat prinsip hidup keempat yang juga sangat penting untuk dijaga jika seseorang tidak ingin menderita di hari tua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, prinsip hidup keempat yang tidak boleh dilepaskan jika seseorang tidak ingin menderita di hari tua adalah belajar mengendalikan keinginan dan hidup dengan sikap yang tidak berlebihan. Dalam kehidupan manusia, keinginan sering menjadi sumber dari berbagai keputusan yang kita ambil. Di masa muda, memiliki keinginan untuk mencapai sesuatu adalah hal yang sangat wajar. Kita ingin memiliki kehidupan yang lebih baik,
ingin memenuhi kebutuhan keluarga, dan ingin mencapai berbagai hal yang dianggap penting. Keinginan seperti ini sering menjadi motivasi yang mendorong seseorang untuk bekerja keras. Namun ketika keinginan tidak dikendalikan dengan baik, ia bisa membawa seseorang pada kebiasaan hidup yang berlebihan. Ada orang yang terus mengejar gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Ada pula yang terus merasa kurang meskipun sebenarnya sudah memiliki cukup banyak. Secara psikologis, manusia yang terus mengikuti keinginan tanpa batas sering mengalami ketidakpuasan yang tidak pernah selesai. Apa yang dimiliki hari ini terasa belum cukup, sehingga keinginan baru selalu muncul tanpa henti. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, hidup yang terlalu mengikuti keinginan sering membawa dampak yang baru terasa ketika seseorang memasuki usia tua. Banyak orang yang di masa mudanya hidup dengan cara yang terlalu boros atau terlalu mengejar kesenangan sesaat, sehingga ketika usia bertambah mereka menghadapi kesulitan yang tidak ringan. Sebaliknya, orang yang sejak awal mampu mengendalikan keinginannya biasanya lebih siap menghadapi masa tua. Mereka terbiasa hidup dengan sederhana, mampu mengatur kebutuhan dengan bijaksana, dan tidak mudah terbawa oleh gaya hidup yang berlebihan. Bapak dan Ibu, kesederhanaan dalam hidup sering menjadi sumber ketenangan yang sangat besar. Orang yang mampu hidup dengan cukup biasanya memiliki hati yang lebih damai karena tidak terus mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Ketika seseorang belajar mengendalikan keinginannya, ia juga belajar menghargai apa yang sudah dimilikinya. Dari sikap inilah lahir rasa syukur yang membuat hidup terasa lebih ringan. Karena pada akhirnya, salah satu kunci untuk menjalani hari tua dengan tenang adalah memiliki kemampuan untuk hidup dengan cukup dan tidak membiarkan keinginan mengendalikan arah kehidupan kita. Di segmen berikutnya kita akan melihat prinsip hidup kelima yang juga sangat penting dijaga jika seseorang tidak ingin menderita di hari tua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, prinsip hidup kelima yang tidak boleh dilepaskan jika seseorang tidak ingin menderita di hari tua adalah menjaga kedekatan dengan Tuhan dan kehidupan spiritual. Dalam perjalanan hidup manusia, ada banyak hal yang tidak selalu dapat kita kendalikan. Ada masa di mana usaha kita membuahkan hasil, tetapi ada juga masa di mana keadaan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Kehidupan sering membawa manusia melewati berbagai pengalaman yang tidak selalu mudah untuk dipahami. Pada saat-saat seperti itulah kehidupan spiritual menjadi sumber kekuatan yang sangat besar. Kedekatan dengan Tuhan memberikan ketenangan yang tidak selalu bisa ditemukan dalam hal-hal duniawi. Secara psikologis, orang yang memiliki kehidupan spiritual yang kuat biasanya lebih mampu menghadapi berbagai perubahan hidup. Mereka memiliki tempat untuk bersandar ketika menghadapi kesulitan, dan mereka memiliki harapan yang tidak mudah hilang ketika keadaan tidak berjalan sesuai keinginan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, banyak orang yang baru benar-benar menyadari pentingnya kehidupan spiritual ketika usia sudah semakin bertambah. Setelah melewati berbagai pengalaman hidup, mereka mulai memahami bahwa tidak semua kebahagiaan datang dari hal-hal yang bersifat materi. Ada ketenangan yang lebih dalam ketika seseorang merasa bahwa hidupnya memiliki makna yang lebih besar daripada sekadar urusan dunia. Doa, rasa syukur, dan kesadaran akan keberadaan Tuhan sering menjadi sumber kekuatan batin yang sangat besar. Orang yang menjaga kedekatan dengan Tuhan biasanya memiliki hati yang lebih tenang. Mereka tidak mudah putus asa ketika menghadapi kesulitan, dan mereka tidak terlalu terikat pada hal-hal duniawi yang bersifat sementara. Bapak dan Ibu, kehidupan spiritual bukan hanya tentang menjalankan ibadah, tetapi juga tentang menjaga hati agar tetap penuh dengan kebaikan, kesabaran, dan rasa syukur. Ketika seseorang memiliki hati yang dekat dengan Tuhan, ia biasanya lebih mampu menjalani hidup dengan penuh ketenangan, bahkan ketika keadaan tidak selalu mudah. Karena pada akhirnya, salah satu sumber ketenangan terbesar di hari tua adalah mengetahui bahwa kita tidak menjalani kehidupan ini sendirian, tetapi selalu berada dalam bimbingan dan kasih sayang Tuhan. Di segmen berikutnya, kita akan mulai merangkum kelima prinsip hidup ini dan melihat bagaimana semuanya dapat membantu seseorang menjalani hari tua dengan lebih tenang dan bermakna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita melihat 5 prinsip hidup yang sangat penting ini, kemandirian, menjaga hubungan baik dengan keluarga, merawat kesehatan, mengendalikan keinginan, serta menjaga kedekatan dengan Tuhan, kita mulai memahami satu hal yang sangat mendalam. Kehidupan di hari tua seringkali merupakan cerminan dari prinsip-prinsip yang kita pegang sepanjang perjalanan hidup. Banyak orang mengira bahwa penderitaan di hari tua datang hanya karena keadaan atau nasib yang tidak berpihak. Namun jika kita melihat kehidupan dengan lebih jujur,
Seringkali kondisi di masa tua merupakan hasil dari kebiasaan, keputusan, dan sikap hidup yang kita jalani selama bertahun-tahun. Secara psikologis, manusia membangun masa depannya melalui pilihan-pilihan kecil yang dilakukan setiap hari. Kebiasaan yang terlihat sederhana, jika dilakukan terus-menerus, perlahan-lahan membentuk arah kehidupan seseorang. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, seseorang yang terbiasa menjaga kemandirian sejak muda biasanya lebih siap menghadapi perubahan hidup di masa tua. Ia tidak mudah merasa kehilangan arah ketika keadaan berubah, karena ia sudah terbiasa mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Demikian pula dengan orang yang menjaga hubungan baik dengan keluarga. Kehangatan hubungan yang dibangun selama bertahun-tahun sering menjadi sumber kebahagiaan terbesar di usia senja. Kehadiran keluarga bukan hanya memberikan dukungan secara fisik, tetapi juga memberikan kekuatan emosional yang sangat berharga. Orang yang merawat kesehatannya sejak dini biasanya memiliki kesempatan lebih besar untuk menikmati masa tua dengan tubuh yang lebih kuat. Sementara mereka yang mampu mengendalikan keinginannya cenderung menjalani hidup dengan lebih tenang, karena tidak terbebani oleh gaya hidup yang berlebihan. Dan bagi mereka yang menjaga kehidupan spiritualnya, hari tua sering menjadi fase kehidupan yang penuh ketenangan batin. Mereka memiliki keyakinan bahwa setiap perjalanan hidup memiliki makna yang lebih besar daripada yang terlihat. Bapak dan Ibu, prinsip-prinsip hidup ini mungkin terdengar sederhana, tetapi kekuatannya sangat besar. Ia bekerja secara perlahan, membentuk kehidupan seseorang sedikit demi sedikit, karena pada akhirnya, hari tua yang tenang bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita menjalani kehidupan dengan prinsip yang benar sepanjang perjalanan hidup kita. Di segmen berikutnya, kita akan melihat lebih dalam bagaimana kelima prinsip ini benar-benar dapat menjadi kunci agar seseorang tidak mengalami penderitaan di hari tua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jika kita merenungkan lebih dalam, kelima prinsip hidup yang telah kita bahas sebenarnya bukan hanya sekadar nasihat sederhana. Prinsip-prinsip ini adalah fondasi kehidupan yang menentukan apakah seseorang akan menjalani masa tua dengan ketenangan atau justru dengan penyesalan. Banyak orang baru menyadari pentingnya prinsip hidup ketika usia sudah semakin bertambah. Setelah melewati berbagai pengalaman, mereka mulai melihat bahwa banyak kesulitan di hari tua sebenarnya berakar dari kebiasaan hidup yang tidak pernah diperbaiki sejak dulu. Secara psikologis, manusia sering menunda hal-hal yang sebenarnya sangat penting. Kita menunda menjaga kesehatan karena merasa tubuh masih kuat. Kita menunda memperbaiki hubungan keluarga karena merasa masih ada waktu. Kita menunda memperbaiki diri karena merasa kehidupan masih panjang. Namun waktu berjalan dengan sangat cepat. Tanpa kita sadari, tahun demi tahun berlalu dan suatu hari kita sampai pada fase kehidupan di mana banyak hal tidak lagi bisa diulang seperti sebelumnya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, orang yang menjalani hidup dengan prinsip yang kuat biasanya memiliki ketenangan yang berbeda ketika memasuki usia senja. Mereka tidak terlalu dibebani oleh penyesalan masa lalu karena mereka telah berusaha menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Mereka menjaga keseimbangan antara bekerja dan merawat kesehatan. Mereka berusaha menjaga hubungan yang baik dengan keluarga. Mereka tidak membiarkan keinginan duniawi menguasai hidup mereka. Dan mereka menjaga hubungan spiritual yang memberi kekuatan batin. Sebaliknya, ketika seseorang menjalani hidup tanpa arah yang jelas, hari tua bisa terasa lebih berat. Ada penyesalan tentang hal-hal yang tidak pernah dilakukan, ada kesedihan tentang hubungan yang tidak pernah diperbaiki, dan ada kegelisahan tentang masa depan yang terasa tidak pasti. Bapak dan Ibu, memahami prinsip hidup seperti ini bukan bertujuan untuk menakut-nakuti siapapun. Justru sebaliknya, ini adalah pengingat bahwa setiap orang masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki arah hidupnya. Karena selama kita masih diberi waktu, selalu ada kesempatan untuk memperkuat prinsip hidup kita dan menjalani kehidupan dengan lebih bijaksana. Dan seringkali, perubahan kecil yang dilakukan hari ini bisa membawa ketenangan yang sangat besar bagi kehidupan kita di masa depan. Di segmen berikutnya, kita akan melihat bagaimana kelima prinsip hidup ini dapat benar-benar membantu seseorang menjalani hari tua dengan hati yang lebih damai dan penuh makna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika seseorang benar-benar memegang 5 prinsip hidup ini dengan sungguh-sungguh, perubahan yang terjadi dalam kehidupannya sering terasa sangat nyata. Hidup mungkin tetap memiliki tantangan, tetapi cara seseorang menghadapi kehidupan menjadi jauh lebih tenang dan penuh kebijaksanaan. Orang yang menjaga kemandirian tidak mudah merasa putus asa ketika keadaan berubah.
Ia tidak terlalu takut menghadapi masa depan karena ia terbiasa mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Kemandirian memberinya rasa percaya diri untuk tetap menjalani hidup dengan penuh keteguhan. Demikian pula dengan mereka yang menjaga hubungan baik dengan keluarga. Kehangatan hubungan yang dibangun selama bertahun-tahun sering menjadi sumber kebahagiaan yang sangat berharga di usia tua. Ketika seseorang dikelilingi oleh hubungan yang penuh kasih sayang, masa tua terasa jauh lebih ringan untuk dijalani. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kesehatan juga memainkan peran yang sangat besar dalam menentukan kualitas hidup seseorang di masa tua. Tubuh yang relatif sehat memberi seseorang kebebasan untuk menikmati kehidupan dengan lebih tenang, tanpa terlalu dibatasi oleh berbagai kesulitan fisik. Sementara itu, kemampuan mengendalikan keinginan membuat seseorang lebih mudah merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Ia tidak terus dikejar oleh rasa kurang yang tidak pernah selesai. Dari sikap inilah muncul rasa syukur yang membuat hati menjadi lebih damai. Dan ketika kehidupan spiritual dijaga dengan baik, seseorang memiliki sumber kekuatan batin yang sangat dalam. Ia tidak merasa sendirian menghadapi kehidupan, karena ia percaya bahwa hidup selalu berada dalam bimbingan Tuhan. Bapak dan Ibu, ketika kelima prinsip ini berjalan bersama dalam kehidupan seseorang, masa tua tidak lagi terasa sebagai masa yang menakutkan. Justru banyak orang yang menemukan ketenangan hidup yang lebih dalam ketika mereka memasuki fase kehidupan ini. Hari-hari tidak lagi dipenuhi oleh ambisi yang melelahkan, tetapi oleh rasa syukur atas perjalanan hidup yang telah dilalui. Ada kedamaian dalam hati karena seseorang tahu bahwa ia telah menjalani hidup dengan arah yang benar. Karena pada akhirnya, hari tua yang tenang bukan hanya tentang keberuntungan atau keadaan, tetapi tentang bagaimana seseorang membangun kehidupannya dengan prinsip yang benar sejak awal perjalanan hidupnya. Di segmen terakhir, kita akan merangkum kembali kelima prinsip hidup ini dan melihat bagaimana semuanya dapat menjadi kunci untuk menjalani hari tua dengan lebih tenang, bermakna, dan penuh kebijaksanaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita menelusuri seluruh pembahasan ini, kita sampai pada satu kesadaran yang sangat penting dalam kehidupan. Masa tua yang tenang bukanlah sesuatu yang datang secara kebetulan. Ia seringkali merupakan hasil dari prinsip hidup yang dijaga dengan konsisten sepanjang perjalanan hidup seseorang. Kita telah melihat 5 prinsip hidup yang sangat penting agar seseorang tidak mengalami penderitaan di hari tua. Prinsip pertama adalah menjaga kemandirian dalam menjalani kehidupan. Orang yang terbiasa mandiri biasanya memiliki kekuatan batin yang lebih besar ketika menghadapi berbagai perubahan hidup. Prinsip kedua adalah menjaga hubungan baik dengan keluarga. Kehangatan hubungan dengan orang-orang terdekat sering menjadi sumber kebahagiaan yang sangat berharga ketika seseorang memasuki usia senja. Prinsip ketiga adalah merawat kesehatan tubuh dan pikiran. Tubuh yang dijaga dengan baik selama perjalanan hidup memberikan kesempatan yang lebih besar bagi seseorang untuk menikmati kehidupan dengan lebih tenang di masa tua. Prinsip keempat adalah mengendalikan keinginan dan hidup dengan sikap yang tidak berlebihan. Orang yang mampu hidup dengan sederhana biasanya memiliki hati yang lebih damai karena tidak terus dikejar oleh berbagai keinginan yang tidak pernah selesai. Dan prinsip kelima adalah menjaga kedekatan dengan Tuhan serta kehidupan spiritual. Kedekatan ini sering menjadi sumber ketenangan batin yang sangat kuat ketika seseorang menghadapi berbagai perubahan dalam kehidupan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kelima prinsip ini mungkin terlihat sederhana, namun jika dijalani dengan sungguh-sungguh, prinsip-prinsip ini dapat membentuk kehidupan seseorang menjadi jauh lebih tenang dan penuh makna. Seringkali orang baru menyadari pentingnya prinsip hidup setelah melewati banyak pengalaman. Namun selama kita masih diberi waktu untuk hidup, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki arah dan menjalani kehidupan dengan lebih bijaksana. Hari tua tidak harus menjadi masa yang penuh kesulitan. Dengan prinsip hidup yang benar, masa tua justru bisa menjadi fase kehidupan yang penuh kedamaian, rasa syukur, dan kebijaksanaan. Tuliskan di kolom komentar, dari 5 prinsip hidup tadi, mana yang menurut Bapak dan Ibu paling penting untuk dijaga dalam kehidupan? Cerita dan pengalaman Anda bisa menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang yang sedang menjalani perjalanan hidup yang sama. Dan jika Bapak dan Ibu ingin terus ditemani dengan pembahasan tentang kebijaksanaan hidup, ketenangan batin, dan makna usia senja, silakan ikuti dan berlangganan channel ini. Semoga kita semua dapat menjalani masa tua dengan hati yang lebih tenang, kehidupan yang lebih bijaksana, dan penuh rasa syukur atas setiap perjalanan hidup yang telah dilalui.